aku 232 1010 366 dari Universitas Islam Negeri KIJ Sidik Jember. Jadi aku ada tugas dari mata kuliah manajemen perpustakaan. Di sini aku mau spill rak buku yang ada di rumah aku, kayak perpustakaan mini gitu. Jadi yuk, let's go. Nah, jadi tuh di sini teman-teman, di samping TV itu ada buku-buku lah ya, pokoknya. Tara, nah ini tuh juga ada album. Ini buku-buku. Kalau ini yang baru banget aku lagi baca nih. Nah, terus juga tuh ada komik. Ini buku pelajaran ya. Nah, kalau komik ini tuh milik kakakku guys, gak tahu full series apa enggak. Nah, yuk kita bedah buku satu ini, Si Biru. Yuks. Jadi ini buku yang barusan aku ambil. Judulnya Alasan untuk Tetap Hidup. Penulisnya dari Matt Haig. Sebenarnya aku akhir-akhir ini lagi sukanya nonton, cuman tetap baca buku. Tapi karena aku slow reader, maksudnya bacanya tuh lama, selembar tuh bisa 1 menit kayaknya. Karena mencerna kata-kata itu menurut aku sesuatu yang perlu dirasakan gitu. Karena kata-katanya tuh setiap tulisan dari buku itu bermakna. Jadi aku sebagai slow reader, aku menghargai setiap kata-kata. Nah, untuk akhir-akhir ini aku lagi baca buku dari Matt Haig ini, Alasan untuk Tetap Hidup. Aku baru baca ini, masih 37 halaman ya. Kelihatan nggak? Jadi aku cuma mau spill sudut pandang aku dari 37 halaman pertama itu ya. Jadi setelah baca buku ini, aku tuh jadi punya bayangan gimana pikiranku mengilustrasikan orang yang melawan depresi dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi ini isi bukunya itu menceritakan sudut pandang seseorang yang mengalami depresi, gangguan kecemasan. Tapi mereka pikir, jadi dari sudut pandangnya itu mereka pikir kalau mengalami depresi solusinya itu mengakhiri hidup gitu. Jadi katanya 1 dikurangi 1 sama dengan 0 gitu. Jadi punya masalah, kalau masalahnya ini dihilangkan, artinya mengakhiri hidup itu berarti masalahnya juga hilang. Padahal enggak gitu kan. Jadi ini bukunya bener-bener takjub ya, bener-bener keren banget. Kita tuh jadi tahu loh sudut pandang orang-orang yang mengalami depresi itu kayak gimana, seberat apa, semengerikan itu. Bener-bener mind blowing. Dari baca buku ini tuh aku jadi empatiku jadi lebih luas, jadi ingin memeluk orang-orang yang mengalami depresi untuk melawan depresinya dan ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Karena sebelumnya aku tuh juga nonton series drama Korea. Itu tuh judulnya Daily Dose of Sunshine. Jadi di situ juga gak jauh beda dari tentang depresi, tentang gangguan psikologis. Jadi Daily Dose of Sunshine itu juga latar belakangnya rumah sakit jiwa. Di situ aku juga jadi tahu ternyata ada tulisan saat orang mengalami kecemasan tuh kayak banjir. Itu tuh aku jadi tahu ternyata bener-bener kayak kelelap gitu loh, kayak ada yang narik gitu. Dan bacanya juga sesek, liatnya tuh juga jadi adrenalin juga. Dan kita nggak tahu seberat apa yang mereka alami gitu. Tapi dari aku baca buku ini jadi empatiku jadi lebih memeluk para penderita yang mengalami depresi.
Terus juga benar-benar mengapresiasi untuk mereka yang berusaha untuk melawan dan ingin menjadi versi terbaiknya dengan berdamai dari kecemasan itu benar-benar apresiasi sih, karena dari yang kita bayangkan tuh benar-benar seadrenalin itu, benar-benar semengerikan itu depresi. Kita tuh gak bisa bayangin dari hanya ucapan, kayak diilustrasikan dari itu katanya masih belum cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Jadi benar-benar peluk. Kembali lagi ke manajemen purpose, buku-buku aku tuh sebagian besar ya aku suka baca novel, suka banget novel fiksi. Terus juga sebenarnya buku ini aku suka banget karena kalau baca buku tuh aku punya ilustrasi sendiri. Terus tiap kata-katanya tuh ngena banget. Jadi kayak dikasih tahu secara langsung gitu loh. Aku juga pernah baca buku selain buku ini, dari novel-novel pun aku juga pernah. Aku lupa judulnya, tapi pernah di novelnya itu bilang kalau intinya kalau kita rajin baca surat Al-Mulk setelah sholat subuh tuh katanya setelah meninggal tuh kita jadi bercahaya. Setelah itu aku jadi rajin banget baca Al-Mulk setelah subuh karena bener-bener masuk banget loh kata-katanya, kayak ngena gitu, langsung menangis. Jadi dari buku itu aku tuh jadi lebih merasakan emosinya tuh dapat banget. Terus kata-katanya juga nyantol banget, dapat banget dibanding nonton. Tapi tetap juga aku juga suka nonton. Ya intinya dari buku tuh aku bisa dapat motivasi langsung, bisa kayak dinasihatin langsung gitu. Sebenarnya menurut aku setiap tulisan tuh sudut pandangnya bakal nyampe itu tergantung yang membaca gitu, paham gak sih? Kalau kita bacanya lagi kayak pas lagi di posisi itu tuh pasti kayak ngena gitu loh. Tapi alasan aku buat mau baca buku ini karena emang akhir-akhir ini lagi naksir, lagi minat ke dunia latar belakang tentang psikologis gitu. Ya jadi gitu aja review buku dari aku, lebih ke curhat sih ya. Yaudah, tapi kayak gitu sih. Nah, udah aku akhiri dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.